Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Anaheim Paint. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat video tutorial bagaimana cara merepaint cat chrome pada kit SD Zaku 2. Kit ini pertama kali dirilis oleh Bandai di tahun 2000 dengan lini SD Turn Flash. SD ガンダムセッター精密なボディに秘められた光のメカニズムバイオマネーターンフラッシュ光で戦え SD ガンダムターンフラッシュシリーズ Untuk ukuran model kit yang dirilis 20 tahun yang lalu, kit ini terbilang advance di zamannya. Selain mempunyai sistem LED elektronik, secara tampilan, kit ini mempunyai warna plastik yang mengkilap. Kalau dibandingkan dengan model kit di era modern, kualitas model kit ini hampir setara dengan model kit high resolution model. Untuk armor pada model kit ini akan kita repaint menggunakan cat chrome red dengan metode hand brush. Cat yang akan dipakai untuk project kali ini adalah cat hand brush chrome yang dikeluarkan oleh pabrik Anaheim Paint. Cat chrome ini dibundling dalam bentuk set yang terdiri dari wet pigment, dry pigment, coating liquid, kuas aplikator, dan cloth. Sebelum digunakan, wet pigment ini wajib dikocok selama 15 detik. Lalu kita tuangkan wet pigment ini secukupnya saja ya teman-teman. Kuas yang akan saya pakai kali ini adalah tipe kuas flat dengan ukuran 10. Kuas objek dengan wet pigment sampai semua bagian tertutup rata. Untuk arah kuasan cat disarankan untuk menguasnya dalam satu arah ya teman-teman. Setelah semuanya rata, kita tunggu wet pigment mengering selama 10 menit. Dalam waktu 10 menit ini, cairan wet pigment akan mengalami self-leveling, di mana permukaan wet pigment yang bergaris, secara perlahan permukaannya akan berubah menjadi rata. Sebagai tambahan catatan, penggunaan wet pigment akan dipakai secara fresh ya teman-teman. Dalam artian, pigment yang sudah dituang dan dipakai, apabila mempunyai sisa hasil tuangan, maka sisa wet pigment ini tidak bisa dipakai kembali, karena pigment yang terpapar udara akan segera mengental. Pigment yang sudah mengental akan menghasilkan tekstur bergaris. Saya sarankan buat teman-teman yang belum pernah mencoba mengaplikasikan wet pigment, teman-teman bisa menggunakan sendok plastik sebagai latihan untuk uji coba. Tujuannya untuk bisa memahami karakteristik dari wet pigment ini, agar mendapatkan hasil kuasan yang pas dan mulus. Untuk ketebalan cat disarankan tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis dalam mengaplikasikannya. Bila terlalu tipis, maka wet pigment ini tidak akan maksimal melakukan self-leveling. Dan bila terlalu tebal, dikhawatirkan wet pigment ini akan bleber dan lama kering. Berikut contoh hasil kuasan wet pigment yang sudah mengering selama 10 menit. Bisa dilihat tidak ada kontur goresan kuas pada objek tersebut. Gunakan aplikator untuk mengambil bubuk dari dalam botol. Saya sarankan untuk mengambil secukupnya saja ya teman-teman. Aplikasikan bubuk dry pigment dengan gerakan memutar sambil ditekan dengan perlahan ya teman-teman. Tanpa adanya penekanan, dry pigment tidak akan menempel dengan baik. Mulailah memoles dry pigment dari arah tengah ke arah samping. Poles dry pigment di area yang sama sampai daerah tersebut tertutup dengan baik. Kuas aplikator akan terasa licin saat dipoles. Apabila polesan sudah terasa berat, teman-teman bisa mengambil kembali bubuk dry pigment dari dalam botol. Lalu ulangi pemolesan sampai seluruh area tercover dengan baik. Setelah proses pemolesan, kita tunggu objek mengering selama 20 menit. Setelah 20 menit, kita cuci objek di bawah air mengalir. Gunakan sabun untuk membilas objek dari dry pigment yang tidak menempel. Berikut contoh objek yang sudah dicuci dan dikeringkan.
Siapkan coating liquid dan kocok botol sebelum digunakan. Saat ini kita teteskan coating liquid ke atas objek secukupnya saja ya teman-teman. Lalu gosok cairan ke seluruh permukaan objek secara perlahan. Pengaplikasian coating liquid ini tidak usah terlalu tebal ya teman-teman. Yang penting coating liquid ini bisa menyebar ke seluruh permukaan benda. Siapkan tisu kering untuk menggosok coating liquid. Bersihkan coating liquid secara perlahan ya teman-teman. Pada tahap ini, objek akan terlihat sedikit buram. Siapkan kain cloth untuk menggosok sisa coating liquid yang tersisa. Pada tahap ini, kita usap objek dengan lembut dengan gerakan memutar ya teman-teman. Teman-teman jangan berhenti menggosok sampai objek ini mengkilap kembali seperti semula. Coating yang baik akan mengembalikan kilap krom seperti pada awal pemolesan. Dan permukaannya akan terasa licin bila kita usap dengan tangan. Tips beli pen parts yang punya banyak sisi. Bila bertemu part dengan banyak sisi, sebaiknya proses pengecatan dibagi menjadi beberapa sesi. Parts dengan banyak sisi membutuhkan waktu yang lama dalam mengaplikasikan wet pigment. Pengaplikasian wet pigment yang terlalu lama dapat membuat wet pigment mengering sebelum kita selesai menguas. Waktu yang terlalu lama juga bisa membuat dry pigment tidak menempel lagi pada wet pigment. Pada parts ini, proses pengecatan akan saya bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama pada bagian kanopi kaca, sesi kedua pada bagian bawah, dan sesi ketiga pada bagian samping. Untuk mendapatkan cat dengan hasil maksimal, kunci keberhasilannya ada di kesabaran dan ketelitian saat mengaplikasikannya, terutama pada saat pengaplikasian wet pigment. Apabila pengaplikasian dilakukan secara terburu-buru, maka akan sulit mendapatkan hasil yang rapi dan mulus. Untuk lining pada kit ini, saya menggunakan marker snowman dengan ukuran 0,05. Marker ini aman dipakai dan tidak merusak cat, karena marker ini sudah berbasis air. Untuk detailing, saya akan menambahkan lensa pada bagian scoop. Stiker manik-manik ini dapat kita gunakan sebagai lensa untuk detailing. Berikut hasil penambahan lensa pada scoop.
Terima kasih sudah menonton. Untuk kelanjutan dari video ini, kita sudah membuatkan video sinematik untuk hasil replay-nya ya teman-teman. Silahkan diklik dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.